Masih bersama saya Fani Imaniar dalam MNC News Now. Presiden Joko Widodo mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan banding atas putusan penundaan pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik atas putusan kontroversial PN Jakarta Pusat yang meminta KPU menunda tahapan pemilu 2024. Kongres Pemuda Indonesia resmi melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial terkait putusan kontroversi PN Jakarta Pusat yang meminta KPU mengulang tahapan pemilu 2024. Putusan tersebut dinilai di luar kewenangan PN Jakpus. Karena kami menilai di dalam amar putusan tersebut yang telah kami peroleh dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana kompetensi absolutnya itu lebih berwenang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu. Menanggapi laporan tersebut, Komisi Yudisial menyatakan akan segera mendalami kasus ini, salah satunya dengan memanggil hakim atau pihak PN Jakarta Pusat untuk menggali informasi lebih lanjut. KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan banding atas putusan penundaan pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Presiden juga kembali menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menggelar pemilu sesuai jadwal. Ya, kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum. PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal. Putusan tersebut berdampak pada penundaan pemilu 2024. Ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersiap mengajukan banding atas putusan penundaan pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk menggalinya lebih dalam terkait dengan persiapan, kemudian juga bagaimana proses ini akan berlangsung ke depannya, kita terhubung dengan anggota KPU Republik Indonesia Agus Melas. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Pak Agus, jadi rencananya kira-kira rencananya kapan ini putusan atau katakanlah gugatan banding atas putusan penundaan pemilu 2024 ini akan dilayangkan? Ya, yang jelas begini, KPU diberikan waktu sebagaimana pasca pengucapan putusan tersebut tanggal 2 Maret lalu. Maka kita diberikan waktu selama 14 hari. Jadi yang terakhir memang sudah beberapa hari ini draft memori banding sudah selesai, tinggal kami baca di tingkat pimpinan untuk difinalkan. Jadi saya kira pekan ini saya belum bisa pastikan tanggal tepatnya, tapi pekan ini atau setidaknya sebelum 16 Maret itu kita pasti akan ajukan banding kita. Oke. Kalau materinya apa saja, Pak Agus? Nah, itu bagian dari strateginya KPU. Ditunggu saja kalau itu Mbak Fani. Oke. Yang jelas kan sebenarnya sebagian kan sudah muncul pada saat kami mengajukan eksepsi, termasuk misalnya
apa yang didiskusikan banyak pihak terkait dengan apakah KPU sudah dalam eksepsinya juga menyampaikan kewenangan absolut, itu juga kami sampaikan. Tapi pasti ada substansi-substansi lain. Kalau misalnya berkas, dokumen yang harus dibutuhkan, itu tentu kami siapkan di sana. Baik, walaupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu 2024, tapi sampai dengan saat ini masih sesuai dengan jadwal, Pak Agus? Justru itu yang kami mau tegaskan. Makanya kan proses nanti urusan yang mau dibanding, kemudian urusan yang mungkin sekarang berjalan di Komisi Yudisial atau di lembaga lain, itu biar saja jalan. Yang pasti KPU sampai saat ini masih berpegang pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal pemilu. Sampai sekarang tidak mengalami perubahan apapun. Nah, sampai sekarang juga KPU masih tetap serius mempersiapkan berbagai tahapan pelaksanaan pemilu. Misalnya sebagai contoh, saat ini kan kita juga masih proses untuk dukungan calon perseorangan untuk DPD. Kemudian saat ini juga proses pencocokan dan penelitian dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih yang nanti tahapnya akan selesai pada tanggal 14 Maret. Nah, di internal juga sedang kami kaji secara mendalam rancangan peraturan KPU, misalnya terkait dengan pencalonan, terkait dengan kampanye, yang itu segera kita mintakan jadwal untuk diajukan konsultasi bersama Komisi 2, dalam hal ini RDP ya, rapat dengar pendapat bersama Komisi 2, pemerintah, dan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi semuanya masih sebagaimana normalnya, dan itu yang berlangsung di KPU, Mbak. Termasuk juga permintaan, ya kita tahu sebenarnya Partai Prima sebagai pihak yang berseberangan dengan dalam proses hukum ini begitu. Pak Agus ini ingin atau sudah meminta KPU untuk memulai tahapan penyelenggaraan pemilu lebih awal. Sikap KPU sendiri? Maksudnya lebih awal bagaimana? Iya, sejak awal maksudnya, bukan lebih awal, sejak awal gitu. Dari awal mereka sudah menyatakan tuntutannya, kemudian juga melayangkannya ke pengadilan negeri. Tapi sikap dari KPU sendiri terhadap yang bersangkutan sesuai dengan proses hukum? Jadi sebenarnya kan kita tidak bisa memberikan perlakuan yang berbeda antara satu parpol, calon peserta pemilu dengan yang lain. Semua diperlakukan sama, semua menggunakan misalnya dalam konteks verifikasi partai politik peserta pemilu, tentu menggunakan peraturan KPU dan disertai petunjuk teknisnya. Di sana tentu ada dinamika segala macam, di sana ada tahapan-tahapan dan sub-tahapan yang dijalani. Dan semua partai politik pada saat yang yang mendaftar ya, sampai kemudian yang ditetapkan, semua sudah melakukan menjalani prosesnya. Termasuk jika ada keberatan. Semua diberikan ruang, misalnya ke Bawaslu, kemudian sampai ke PT UN misalnya, dan itu sudah dilakukan. Dan menurut kami ya, ini yang kita bisa jalankan di situ. Nah, bahwa sekarang ada proses-proses lain ya tentu itu kita hormati, tetapi KPU tetap berpegang teguh pada peraturan KPU terkait dengan tahapan program dan jadwal pemilu, dan itu akan kita tetap jalankan. Nah, sedangkan untuk yang peristiwa yang ini ya, yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentu ini kan urusannya di memori banding yang saat ini sedang kami siapkan secara matang. Baik. Pak Agus, kami juga mendapatkan informasi terkait dengan adanya pengaduan begitu atas pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, khususnya oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ada tanggapan tersendiri, Pak? Ya, sebenarnya gini, itu setiap pihak kan sebenarnya punya hak untuk itu, dan memang ada salurannya. Tentu kami harus hormati itu. Tapi yang jelas tentu kita juga berharap teman-teman dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim ya Indonesia atau kami, teman-teman kami sebenarnya kan bisa juga membaca bagaimana eksepsi kami yang kami ajukan. Di situ kan ada dalil-dalil yang kemudian kami tegaskan, termasuk kalau misalnya mengikuti proses segala macam kan juga tahu kami ini sudah beberapa kali kan oleh Partai Prima juga di Bawaslu, kemudian di PT UN ada 2 kali segala macam, sampai sekarang di Pengadilan Negeri. Jadi kalau misalnya kami diajukan karena tidak serius, menganggap ini tidak serius kok
Sepertinya tidak seperti itu. Ya. Tapi itu tetap kita hormati. Bagaimanapun juga kan ini informasi yang kami anggap sebagai bagian dari dinamika proses ya tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan tentu KPU punya kewajiban hanya satu saja, wajib untuk bersiap-siap untuk menghadapi itu semua. Dan itu tidak akan mengganggu juga proses penyelenggaraan tahapan dan penyiapan tahapan yang sedang kami jalankan. Oke, baik. Ya. Terakhir mungkin Pak Agus, Ya, Mbak. KPU secara terang-terangan juga sudah didukung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden sendiri sudah memberikan dukungannya untuk tetap melaksanakan pemilu pada tahun 2024. Tentunya ini juga termasuk dalam pelaksanaan banding atau pengajuan banding oleh KPU sendiri. Apakah ini juga menjadi sebuah optimisme sendiri bagi KPU akan memenangkan proses hukum ini? Ya, jadi gini, memang satu sisi kan ada banyak ya dukungan kepada KPU untuk lakukan langkah-langkah. Nah, termasuk ini kan stakeholder penting juga kan. Ada dari DPR, ada dari partai politik, ada dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, yang terakhir ada dari Presiden. Nah, yang jelas itu tentu kami anggap sebagai energi positif buat kami, dan itu juga selaras dengan apa yang sedang kami pegang teguh, bahwa pemilu ini tetap diselenggarakan pada 14 Februari tahun 2024. Itu saja sih sebenarnya. Dan ini sebenarnya meneguhkan komitmen kebangsaan kita bahwa kita sudah memiliki kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang 7, kemudian peraturan KPU, bahwa pemilu itu termasuk ngacu kepada konstitusi ya, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan ini dilakukan secara reguler. Bahwa kemudian di tengah jalannya ada dinamika, yaitu normal saja. Baik. Gitu. Baik, terima kasih atas Nggak usah penjelasan. khawatir, jadi KPU-nya tetap fokus lah untuk urusan penyelenggaraan pemilu. Baik, iya. Di situ. Nah, jadi masih sesuai dengan jadwal seperti itu ya? Oh ya. Kami pastikan itu, kami masih on the track. Baik. Sesuai dengan tenggat yang ditetapkan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Agus Mela. Saya harap ini prosesnya Sama-sama, juga Mbak berjalan Fani. lancar. Sehat selalu Pak Agus, sampai jumpa. Sehat-sehat semua.